undang timnas Belanda ke Indonesia. Erick Thohir berkunjung ke PSSI Belanda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengundang timnas Belanda untuk bermain di Indonesia. Hal ini disampaikan melalui unggahannya di Instagram pada Senin. Erick bersama pengurus PSSI dan Liga Indonesia sedang berada di KNVB Campus, Zeist, Belanda, untuk membahas peningkatan kualitas sepak bola Indonesia. Rombongan Erick disambut Sekjen KNVB, Guus de Jong, yang sebelumnya pernah berkunjung ke Indonesia. Dalam diskusi itu, mereka membahas pengembangan talenta muda, pemain senior, hingga sepak bola wanita. Erick menjelaskan bahwa PSSI ingin memastikan program grassroots dapat menghasilkan pemain berkualitas. Selain itu, PSSI mempelajari model kerjasama KNVB dengan liga-liga di Belanda yang mampu mencetak pemain unggul tanpa melupakan peran pemain amatir. Erick juga mengungkapkan rencana besar mengundang timnas senior Belanda untuk bermain di Indonesia. Sebelumnya, Erick telah memulai uji nyali bagi timnas dengan pertandingan persahabatan melawan Argentina pada Juni tahun 2023. Meski kalah 0-2, laga tersebut memberikan pengalaman berharga bagi skuad Garuda untuk menghadapi kompetisi internasional yang lebih besar. Menurut Erick, laga persahabatan ini adalah bagian dari persiapan timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun target jangka panjangnya adalah tampil di Piala Dunia 2038, Erick tetap optimis dengan peluang lebih awal jika usaha maksimal dilakukan. Jika rencana melawan timnas Belanda terwujud, ini akan menjadi momentum penting bagi sepak bola Indonesia. Semua pemain bermain bagus tapi, respon Indra Syafri usai Garuda Muda kalah lagi. Timnas Indonesia U20 kembali harus menelan kekalahan dalam U20 Series. Setelah sebelumnya kalah 0-1 dari Yordania U20, kali ini Garuda Muda takluk 0-2 dari Surya U20 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, pada Senin malam. 2 gol kemenangan Surya dicetak oleh Majid Manaf Ramadan dan Anas Hussam Dahan, sementara timnas Indonesia gagal mencetak gol balasan. Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi pelatih Indra Syafri dan tim. Indra Syafri menilai timnya masih banyak melakukan kesalahan, terutama dalam mengantisipasi 2 gol yang bersarang di gawang mereka. Meski demikian, ia tetap mengapresiasi usaha pemainnya. Semua pemain saya pikir bermain bagus. Tapi ada kesalahan-kesalahan memang secara grup, taktikal kami. Dan 2 gol terjadi karena memang ada kesalahan. Nanti itu yang akan kami perbaiki, ujar Indra setelah pertandingan. Pada laga ini, timnas Indonesia mencoba bermain ofensif dengan mengandalkan umpan lambung dari sisi sayap dan tengah lapangan. Namun, banyak serangan berhasil digagalkan oleh pertahanan Suriah yang disiplin. Gol pertama Suriah tercipta melalui kerjasama apik yang diakhiri sundulan Majid Manaf. Sedangkan gol kedua lahir dari tendangan bebas Anas yang tidak mampu diantisipasi oleh kiper Ikram Al-Ghifari. Meski kalah, laga ini memberikan pelajaran berharga menjelang Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung Februari mendatang. Timnas Indonesia berada di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Menurut Indra, pertandingan ini memberi gambaran tentang kualitas lawan yang akan dihadapi. Suriah pernah bermain imbang dengan Uzbekistan, jadi ini menjadi bahan evaluasi kami, ujarnya. Tantangan terakhir timnas U20 di U20 Series adalah melawan India U20 pada Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2025, di stadion yang sama. Siap kembali bela Garuda, punya postur tinggi dan kaki dominan kiri jadi kunci Elkan kembali. Elkan Bagot kembali berpeluang memperkuat tim nasional Indonesia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek berusia 21 tahun ini sebelumnya tersingkir dari skuad Garuda akibat konflik dengan Sintayong, yang disinyalir terjadi karena dirinya mengabaikan panggilan ke timnas. Namun, kehadiran pelatih baru, Patrick Kluivert, membuka kesempatan bagi Elkan untuk kembali membela negaranya, terutama dengan postur tinggi 194 cm yang menjadi salah satu keunggulannya. Selain masalah dengan pelatih, Elkan juga absen dari timnas karena cedera paha yang dialaminya pada tahun 2024. Berdasarkan data dari Transfermarkt, cedera tersebut membuatnya harus menepi selama beberapa bulan.
Beruntung, di akhir tahun yang sama, klubnya, Blackpool FC, mengonfirmasi bahwa Elkan telah pulih sepenuhnya. Sebagai bek yang telah tampil 22 kali dan mencetak 2 gol bersama timnas, kembalinya Elkan diharapkan dapat memperkuat lini belakang skuad Garuda. Elkan merupakan salah satu dari sedikit bek tengah Indonesia dengan kaki dominan kiri, sebuah keunggulan langka di timnas. Selain Elkan, hanya Justin Hubner yang memiliki karakteristik serupa. Meski ada nama Nathan Chu Aon dan Kelvin Verdong, keduanya bermain di posisi berbeda, yaitu bek kiri dan gelandang bertahan. Hal ini membuat Elkan menjadi pilihan utama untuk mengisi posisi bek tengah dengan keunggulan kaki kirinya. Postur tubuhnya yang tinggi menjadi nilai tambah bagi Elkan dalam menghadapi duel udara. Dengan tinggi badan 194 cm, ia tercatat sebagai pemain tertinggi di timnas Indonesia, mengungguli Maarten Paes, 192 cm, dan JIZ, 190 cm. Kemampuan ini menjadikannya ancaman dalam situasi bola mati dan aset penting di bawah strategi Patrick Kluivert. Kini, Elkan memiliki kesempatan besar untuk kembali membuktikan kualitasnya di level internasional. Akurasi umpan hampir sempurna, Eliano Reijenders bawa timnya kalahkan Fortuna Sittard. Pemain timnas Indonesia, Eliano Reijenders, turut berkontribusi dalam kemenangan timnya, PEC Zwolle, pada lanjutan pekan ke-20 Eredivisie musim 2024-2025. Dalam laga yang digelar pada Minggu tanggal 26 Januari kemarin, PEC Zwolle berhasil meraih kemenangan besar dengan skor 4-1 saat bertandang ke markas Fortuna Sittard. Meski tidak turun sebagai starter, Reijenders tetap menunjukkan performa yang solid dan membantu timnya mengamankan hasil maksimal. Eliano memulai pertandingan dari bangku cadangan, berbeda dengan laga sebelumnya melawan PSV Eindhoven, di mana ia tampil sejak awal sebagai bek sayap kanan. Keputusan pelatih PEC Zwolle, Johnny Jansen, untuk memasukkannya di menit ke-72 menggantikan Olivier Aertsen, terbukti menjadi langkah yang tepat. Saat itu, Zwolle telah unggul 3-1, dan kehadiran Reijenders memberikan energi tambahan bagi tim. Pergantian tersebut semakin memperkuat dominasi Zwolle di lapangan. Hasilnya, Philipp Kraster sukses mencetak gol tambahan pada menit ke-80, membawa Zwolle unggul lebih jauh. Dalam 18 menit penampilannya, Reijenders mencatat akurasi umpan luar biasa, yakni 92%, dengan berhasil menyelesaikan 12 dari 13 percobaan. Berdasarkan penilaian Fotbom, pemain berusia 24 tahun ini mendapat rating sebesar 6,2. Musim ini, Eliano Reijenders menunjukkan kiprah yang cukup menjanjikan bersama PEC Zwolle. Ia telah mencatatkan 13 penampilan di Eredivisie dan 1 kali bermain di Piala Liga Belanda. Meski belum mencetak gol atau assist, ia terus mendapatkan menit bermain yang berharga untuk meningkatkan pengalamannya. Adik dari bintang AC Milan, Tijani Reijenders, ini juga sempat tampil 1 kali bersama timnas Indonesia, menjadi prospek yang menjanjikan di masa depan.